Hai dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, hari ini kita bakal bahas seputar infeksi saluran kemih pada anak ya dok ya. Ya, Ya. Ini memang hal yang baru ya buat aku juga, tentunya buat mom semua ini perlu dikenali tanda-tandanya karena berbahaya untuk anak ya dok ya. Nah langsung aja dokter Fitria atau dokter Ipi silahkan. terima kasih Kak Eka. Halo, Mam yang udah join. Disimak ya. Hari ini aku sama Teka mau bahas tentang ISK. Pasti singkatannya udah pada tahu dong, infeksi saluran kemih. Di mana ini merupakan penyakit infeksi yang paling sering terjadi pada anak di luar penyakit infeksi saluran nafas ataupun diare ya, Mam. Jadi sebenarnya nggak hanya anak-anak aja sih, dewasa juga. Cuman kan kalau pada anak-anak kita sulit mendeteksinya ya, Mam ya. Nah, Betul. memang kalau pada anak-anak kecenderungan ISK berulang ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi masalah pada ginjal. Atau kalau biasa orang bilangnya penyakitnya yang harus cuci darah gitu. Kan kita nggak mau kan nanti anak kita seperti itu ya, Mam. Untuk itu kita harus kenali tanda dan gejalanya infeksi saluran kemih pada anak. Nah, kalau dikatakan infeksi saluran kemih, definisi yang pasti penyakit infeksi yang berada di saluran kemih ataupun ginjal. Jadi di mana di sini bertumbuhnya dan berkembang biaknya si mikroba atau bakteri ya yang dalam jumlah bermakna di dalam saluran kemih atau ginjal. Nah, kasusnya ini sangat banyak terjadi biasanya pada anak-anak perempuan, Mam. Karena uretranya atau organ genital lebih pendek. Jadi dia jarak antara organ intim ke bagian anus dia lebih pendek ketimbang anak laki-laki ya, Mam. Jadi makanya kejadiannya biasanya lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki nggak bisa terkena ISK ya, Mam ya. Cuman memang kalau dibandingkan kasusnya lebih banyak pada perempuan. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya untuk bakterinya namanya bakteri E. coli. Nah, E. coli ini kejadiannya sekitar 60-80% pada ISK serangan pertama. Jadi pada anak yang baru kena ISK biasanya disebabkan pertama kali oleh si E. coli ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bakteri lain pun bisa menyebabkan ISK ya, Mam. Banyak banget bakteri yang bisa menyebabkan ISK. Nah, faktor risiko apa aja sih yang bisa menyebabkan anak kita terkena ISK? Yang pertama itu ya karena ini berkaitan dengan saluran kemih yang pasti kebersihan, Mam. Entah ini kurangnya kebersihan organ intim anak kita. Misalnya cara cebok yang salah. Biasanya ini yang harus kita revisi. Gimana melakukan cebok yang baik dan benar. Cara cebok yang salah. Yang kedua, biasanya kurang minum, terus biasanya anak yang suka nahan pipis, terus kalau biasanya pada laki-laki ada kelainan pada penisnya ya, Mam, misalnya penyakit fimosis, jadi si kulup penisnya tidak bisa ditarik ke belakang, atau mungkin ada kelainan pada ginjalnya bengkak, itu faktor risiko menyebabkan ISK. Atau bisa juga karena ada pelebaran saluran kemih. Nah, itu merupakan faktor risiko yang bisa menyebabkan ISK. Nah, kalau dibilang gejala, bagaimana cara kita mengenali gejala ISK pada anak? Memang kalau pada anak, ini sangat bervariasi gejalanya dan tidak khas. Makanya biasanya pada anak-anak kejadiannya lebih banyak ISK asimptomatik. Jadi gejalanya tidak khas dan tidak spesifik pada anak. Gejala ISK tergantung usia, lokasi infeksi saluran kemihnya di mana, dan berat peradangannya seperti apa. Nah, jadi untuk gejalanya kalau misalnya secara umum ya, Mam, secara umum biasanya anak mengeluhkan ada demam. Nah, demam ini kan banyak ya penyebabnya. Bisa jadi mungkin karena ISK, Mam. Yang kedua, misalnya ada nyeri berkemih. Anak takut mau pipis gitu, cenderung memegang organ genitalnya.
atau mungkin menangis saat pipis. Yang ketiga, misalnya ada nyeri perut sampai nyeri pinggang, Mam. Ini perlu dikhawatirkan. Selanjutnya mungkin bisa saja ada kalau pada neonatus dan bayi 1 bulan yang sulit dideteksi. Biasanya kalau pada bayi atau anak sampai usia 1 tahun, keluhannya BB-nya suka stuck di situ aja. Jadi tidak ada kenaikan berat badan. Mungkin saja bisa disebabkan oleh ISK, karena kan tadi saya bilang gejala ISK pada anak kurang spesifik dan tidak khas. Yang kedua, adanya gagal tumbuh, gangguan pertumbuhan. Terus pada bayi-bayi mungkin bisa aja kuning gitu. Bayi-bayi kuning bisa saja arahnya ke ISK. Karena kan kalau bayi sampai usia 1 tahun cenderung sulit mengatakan apa yang dia rasakan ya Teh ya. Dia belum bisa ngomong. Gimana caranya kita tahu ini anak terkena ISK? Coba aja pantau misalnya kuning atau enggaknya, berat badannya stuck misalnya 2-3 bulan, tidak ada perkembangan naik, terus selanjutnya gagal tumbuh. Anak mungkin cenderung ada yang apatis atau mungkin ada yang cenderung rewel. Terus nggak mau minum, bisa muntah ataupun diare. Demam juga bisa. Nah, ini yang mesti diperhatikan pada anak-anak yang mungkin sulit untuk komunikasi dengan kita yang belum bicara, misalnya usia neonatus sampai 1 tahun. Nah, kalau untuk anak yang lebih besar, otomatis kalau anak lebih besar cenderung bisa mengekspresikan apa yang ia rasakan ya. Kalau kita mengungkapkan tanya, ya. udah bisa mengungkapkan lah apa yang akan dirasakan. Nah, kalau yang usianya lebih besar, cenderung gejalanya lebih spesifik dan lebih khas. Biasanya yang tadi yang gejala secara umum, nyeri pada berkemih, nyeri saat berkemih. Tadi yang aku nggak mau pipis, dia takut banget nih mau pipis karena mungkin ada perasaan panas saat pipis atau nyeri, sering megangin organ genitalnya. Pokoknya kalau pipis dia merasa takut gitu. Selanjutnya mungkin juga bisa ada demam, nyeri perut sampai pinggang, atau yang parahnya bisa sampai kejang karena infeksi yang terjadi. Nah, untuk itu sebagai orang tua maupun kita tenaga kesehatan ini perlu perhatian khusus karena ISK ini merupakan tanda gejala yang berulang ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi ini perlu kita kenali secara dini. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana cara pemeriksaan untuk mendeteksi adanya ISK? Sebenarnya memang pemeriksaan ISK ini harus dilakukan pemeriksaan laboratorium ya Mam. Di luar gejala yang sudah kita, oh mungkin ini ISK nih, mau konsultasi ke dokter. Nanti dokter yang akan menyarankan apakah perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mengarahkan ISK atau tidak. Contoh pemeriksaannya biasanya utama itu pemeriksaan urinalisis karena pemeriksaan ini lebih mudah dan harganya terjangkau. Jadi dicek urinnya, dilihat apakah ada bakteri yang tergandung dalam urinnya atau tidak. Selanjutnya bisa juga pemeriksaan darah. Nah, biasanya yang paling paten ini adalah pemeriksaan biakan urin. Nah, cuman kan kalau biakan urin saya nggak tahu harganya, cuman biasanya mungkin lebih mahal daripada pemeriksaan urinalisis biasa. Dan sampelnya pun pengambilannya agak lebih sulit daripada pengambilan sampel urinalisis. Nah, kalau untuk tahu ada atau tidaknya kelainan pada ginjal maupun saluran kemih lainnya, bisa juga dilakukan pemeriksaan pencitraan radiologi ya, Mam. Ini nanti atas indikasi dokter nih, nggak bisa kita langsung pengen ini, lebih baik langsung nanti cek nggak bisa ya. Kita jangan sampai inisiatif, takutnya kan kalau ternyata hasilnya bukan itu, kita juga kan yang rugi, jadi lebih baik konsultasikan terlebih dahulu pada dokter. Biasanya kalau berkaitan dengan ginjal maupun saluran kemih, pemeriksaannya bisa kita lakukan ronsen maupun USG. Nanti dilihat tuh ada kelainan di ginjalnya atau enggak, ginjalnya masih bagus atau enggak, ada pembengkakan ginjal atau enggak, atau ada pelebaran saluran kemih atau tidak. Nah, kalau udah tahu dari hasil pemeriksaannya, oh iya nih, ini kemungkinan ISK, ada bakteri di urinnya. Nah, tata laksananya juga tergantung usia, lokasi di mana terjadinya infeksi maupun berat peradangannya. Nah, kalau maksudnya lokasi ini, ISK itu banyak Teh sebenarnya klasifikasinya. Ada ISK atas, ISK bawah,
ISK komplikata, non komplikata, itu banyak banget. Jadi nanti terapinya tergantung lokasi terjadinya infeksi. Nah, ada yang terapi non bedah, ada yang bedah. Kalau bedah udahlah urusan spesialis biasanya nanti. Apakah memang harus tinggal pembedahan atau hanya bisa perawatan, misalnya bisa di rumah sakit atau bisa dibawa ke rumah. Nah, untuk perawatannya memang untuk non bedahnya nanti kalau misalnya memang dibawa pulang ke rumah, biasanya nanti akan diberikan pemberian antibiotik. Nah, misalnya udah tahu nih, tapi dengan catatan memang hasil labnya sudah menunjukkan ke arah ISK. Jadi akan ada pemberian antibiotik sekitar 1-7 hari dan ini harus dihabiskan ya, Mam. Jadi sesuai resep dokter, jangan sampai nanti anak saya gejala ISK, langsung buru-buru beli antibiotik buat ngobatin, gak usah ke dokter. Oh jangan ya, Mam, karena untuk kemarin kan udah pernah dibahas ya, untuk membuktikan adanya bakteri atau tidak harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Kalau memang ada bakteri ya harus diberikan antibiotik. Selanjutnya mungkin ada obat-obatan simptomatik, jadi obat-obatan sesuai gejalanya. Ada gejala demam, ya kita kasih obat demamnya. Atau ada gejala nyeri, ya kita kasih obat nyerinya. Nah, selanjutnya karena tadi berkaitan dengan adanya kurang minum, penuhi kebutuhan cairan. Asupan cairannya juga harus cukup. Jadi kalau bisa biasanya untuk awal mungkin disuruh banyak minum terlebih dahulu. Selanjutnya yang pasti menjaga kebersihan area organ intim. Karena tadi kan berkaitan dengan kebersihan ya. Untuk terapi untuk penyebab masalah ISK ini. Nah, kalau sudah tata laksananya sudah tahu, tata laksana ISK memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Tapi Mam bisa bagaimana sih cara mencegahnya, Dok? Mencegah entah itu untuk pertama kali terjadi ISK atau mencegah terjadinya berulang ISK. Nah, cara mencegahnya karena berkaitan dengan kebersihan, yang pasti kita harus menjaga kebersihan organ intim. Mulai dari cara cebok yang tadi, ini saya nyambung ada yang bertanya nih, bagaimana, Dok, di atas ya. Bagaimana cara cebok yang benar? Ini bagus banget. Nah, kalau pada perempuan karena cenderung uretranya lebih pendek, jadi ceboknya dia harus satu arah teh. Jadi dari depan ke belakang, dari depan ke belakang ya, jangan dari belakang ke depan. Apalagi yang bolak-balik depan. Jangan dari belakang ke depan atau depan belakang. Jadi kalau bisa satu arah, ganti lagi, satu arah, ganti lagi. Karena ini untuk menghindari bakteri yang di anus, yang di pantat ya, maaf, masuk ke dalam organ intim kita. Nah, itu cara cebok yang benar. Nah, tadi menjaga kebersihan organ intim. Yang kedua, minum yang banyak, penuhi kebutuhan cairannya. Ternyata minum itu penting loh, nggak cuma untuk menghindari ISK, menghindari dehidrasi juga penting. Terus selanjutnya, jangan sampai nahan pipis. Nah, biasanya kan anak-anak suka nahan pipis, apalagi anak-anak yang mungkin yang aku belum pernah sih toilet training kayak apa. Mungkin ditahan dulu sampai nunggu ke toilet atau apa baru penuh baru dikeluarin. Kalau bisa nanti lebih jelasnya buat anak-anak yang ini, Dok, buat yang anak-anak yang belajar usia 2 tahun yang mulai belajar nggak usah pakai pempes lagi. Nah, itu pasti mereka nahan-nahan buat pipis karena nggak pakai pempes lagi itu sih ya. Benar. Ya, kita mesti sounding anak kan gimana caranya. Karena kalau udah ada rangsangan ingin pipis, yuk ke toilet yuk. Jangan sampai udah penuh kandung kemihnya dia baru pipis. Nah, jangan sampai tuh nahan pipis. Terus kalau misalnya ada kelainan pada anak tadi fimosis, ya bisa segera disunat gitu. Ini pun atas indikasi dokternya layak atau enggak dilakukan sunat. Gitu. Jadi karena memang berkaitannya dengan pola kebersihan, biasanya pada anak-anak pasti pola kebersihan anak-anak. Kalau dewasa mungkin kita udah tahu gitu, udah paham kebersihan organ genital intim itu seperti apa. Nah, satu lagi, kalau habis pipis segera dikeringkan. Jangan sampai kondisi celana kita itu lembab. Karena ini bisa memunculkan masih basah langsung pakai celana gitu ya. Biasanya suka keburu-buru tuh. Udah langsung pakai aja, padahal mah baiknya dilap dulu atau dibersihkan dulu.
ditunggu kering Heeh. baru kita pakai celana. Nah, celananya juga nggak boleh ketat. Dia harus yang menyerap keringat sehingga kondisi organ intim kita nggak lembab gitu. Heeh. Karena kalau pada perempuan cenderung nanti ISK berulangnya saat hamil yang dikhawatirkan. Oh, bisa juga ya dok ya? Bisa, biasanya kasus KPD itu biasa ada yang dari ISK gitu. Makanya untuk itu Oh. bagaimana cara kita mencegah kejadian berulang pada ISK, terutama pada anak perempuan Hmm. lebih rentan Hmm. gitu. Hmm. Nah, Teh ada yang nanya lagi. Yang tadi Ibu Barik ya, udah terjawab ya. Nanti ceboknya dari Atasnya depan ada ke lagi dok. belakang. Satu arah, Hmm. nggak boleh bolak-balik. Untuk Ibu Sinra ini, Dok Hmm. mau tanya kalau bayi nggak pakai, maksudnya nggak pakai Bayi pampers, baik enggak pakai pampers terus? Dok mau tanya kalau bayi baik enggak pakai pampers terus? ya kalau Jadi misalnya kan ada yang namanya toilet training ya nanti mungkin lepas hmm. pampers. Kalau ditanya baik nggak pakai pampersnya, biasanya tergantung orang tuanya. Kan ada tuh yang mau pakai pampers kain Hmm. gitu. Nah, kalau mungkin pakai pampers yang kain lebih bagus lagi. Habis pipis ketahuan kan udah basah, dia langsung Hmm. ganti. Nah, kalau Ya, yang pakai pampers yang ini nih, apa sih namanya itu pampers diapers apa ya? hmm. Pas. Pokoknya pampers lah. Itu kan merek ya. Apapun Hmm. popok itu kan mesti diganti. Jadi jangan sampai Hmm. pampersnya udah penuh ngegumpel baru diganti karena wacananya mah ibu-ibu mah hemat ya gitu. Padahal Padahal nggak selain boleh jadi lembab juga kulitnya padahal kan kan? bisa 4 jam, apalagi Iya. bayi. Iya. Kalau pampersnya itu harus diganti per 4 jam atau jangan sampai nunggu penuh. Kalau Hmm. misalnya udah penuh baru diganti. Padahal selain menyebabkan ISK pada bayi bisa aja menyebabkan dia perash gitu. Jadi ntar Hmm. penyakitnya jadi nambah gitu. Betul. Kalau tanya baik atau enggaknya itu tergantung Hmm. mamnya ya. Mau pakai popok kain boleh, yang kalau pakai pampers buatan juga boleh, tapi Hmm. dikondisikan untuk sering mengganti yang pampers buatan. Jangan Iya. sampai nunggu penuh. Lanjut Gitu dok, teh. dari Mam Ricardo Dotmani Huruf. Iya dok, gimana caranya biar Gimana ajarkan caranya anak dan anak buat tidak. pipis? Nah ini yang tadi aku bilang, aku teh anaknya baru 1 tahun ya, belum toilet training. Ini juga bakal jadi pelajaran buat aku. Mungkin sharing aja dari tadi kan TK udah ngejelasin juga. Biasanya anak-anak yang 2 tahun kita sounding gimana caranya. Kayak kalau udah ada rangsangan pipis, yuk nak pipis segera ke toilet. Atau biasanya mungkin udah nggak tahan, ngompol di situ aja. Kalau Iya, kita kalau misalnya aku caranya sih kan memang kebetulan anak aku juga hmm, 2 tahun dan lagi toilet training ya. Jadi dia benar-benar sebenarnya udah bisa nahan pipis, namun kalau misalnya dia mau pipis tuh nggak bilang, jadi dia tahan terus. Nah kita sebagai orang tua sih, misalnya 1 jam sekali atau misalnya 30 kali itu diajak ke toilet aja, walaupun dia nggak pipis juga, tapi kita ajak ke toilet gitu setiap benar-benar benar banget. menit, mungkin 1 jam. Apalagi kalau bangun tidur itu harus langsung langsung ke toilet, jadi dianya nggak akan nahan terus sih, gitu. Nah, itu Pak Ricardo Pengalamanku. kali ya, atau Ibu Ricardo. Udah terjawab, TK aku dibantuin. Soalnya aku teh belum toilet training, aku juga sambil belajar deh gimana ya. Ya mungkin bisa tadi bangun tidur, langsung buru-buru dibawa ke toilet. Kadang kan kalau kita jongkokin atau apa, ntar dia suka pipis sendiri gitu kan. Atau Nah gitu. mungkin per 1 sampai 2 jam bisa diajak ke toilet sambil Ke kita sounding toilet. terus, jangan nahan pipis ya nak, jangan nahan pipis, kalau pipis yuk bilang ibu ke toilet Nah gitu. gitu, betul dong. Lanjut ke Barik Dot Maulana. Dok, apakah normal kalau anak susah pipis saat baru disunat? Dok apakah mana tuh dok apakah Di atas normal dok ada Barik kalau Dot anak susah Maulana. pipis saat baru disunat? Nah ini maksudnya susah pipisnya seperti apa, apakah susah nggak pipis selama berapa jam atau gimana? Baiknya sih ya nggak ada kaitannya sih sebenarnya. Waktu anak saya sunat, kebetulan anak saya juga fimosis.
kemarin disunat itu usia 7 bulan karena ternyata di balik kulupnya itu udah kotor banget. Hmm. Jadi kan di situ kan fimosis kan nggak bisa ke belakang si kulupnya. Nah, itu kan bisa ISK gitu ataupun nanti kalau dia pipis suka nangis terus. Jadi mau nggak mau dari dokternya harus disunat supaya Disunat. bersih. Kalian dibersihkan kan bagian dalamnya. Normal anak pipis tuh kalau anak pipis susah saat baru disunat, saya nggak ini sih ya apa nggak tahu normal atau enggaknya tapi nggak ada Mungkin bukan hubungannya normal mungkin. atau enggaknya, tapi Heeh. lebih anaknya lebih takut ya karena habis disunat Mungkin mungkin ya. mungkin Iya. ini biasanya anak-anak yang usianya udah mulai sekolah meren ya, udah ngerti nyeri. Kalau anak-anak pengalaman saya, anak saya usia 6 bulan pipis ya biasa aja pipis kalau itu pakai celana sunat. Belum pakai pampers ya awal-awal biasa aja pipis gitu karena anak-anak di bawah 1 tahun kan radar nyerinya nggak kayak anak-anak yang udah gede gitu, mungkin lebih ke arah situ ya. Pak Barik, Ibu Barik, bukan susah mungkin ya tapi lebih ke arah takut karena takutnya nyeri gitu, jadi lebih ke arah situ. Lanjut ke Mom Rani Ratnasari. Dok, kalau tadi kan buat anak perempuan, ceboknya gimana? Ya, Ada dokter kan, Bu. Anaknya laki-laki juga ya. Bagian penisnya karena kan dia jarak dari si penisnya ke anus tuh agak jauh, jadi dia uretranya lebih panjang gitu lah anggapannya. Kalau dari anatomis memang uretranya lebih panjang. Kemungkinan ke arah ISK-nya memang lebih kecil. Jadi kalau untuk laki-laki ya kayak biasa aja disiram, dibasuh si bagian penisnya. Gitu. Karena kan dia keluarnya cuma begini doang kan. Jadi cuma gitu doang dan lebih terlihat gitu kan kalau cebok. Gitu. Mom Ashifa Rahman. Dok, kalau sunat anak bayi 1 bulan lebih baik jenis sunat apa yang digunakan? Kalau semua jenis sunat baik ya Teh menurut saya. Sekarang kan udah ada teknik klem ya di KMC ada Mam. Kalau mau konsultasi dulu ke dokternya. Sekarang teknik sunatnya yang smart clamp. Kemarin anak saya pakai yang smart clamp. Tapi mau sunat yang biasa pun bagus juga kok. Nggak ada hubungan antara bagusan sunat yang mana gitu. Tapi konsultasikan dulu indikasinya apa, apakah memang harus segera disunat. Mangga kalau dari dokternya boleh disunat 1 bulan dengan teknik sunat ini, itu mungkin yang terbaik gitu. Jadi sama-sama aja dah kata aku mah, mau smart clamp mau yang teknik lokal yang dulu yang dijahit sama aja. Nanti konsultasikan dulu ya di KMC bisa ada tanya-tanya ke KMC. Iya betul. Iya, dokter siapa ya, dokter Subi. Iya, dokter Subi. Dokter Subi nanti dikonsultasikan. Karena kemarin dia kecoa jadi tahu. Lanjut dok, ada yang tanya lagi. Dok, yang masih tadi ya. Apa tuh? Dia apa sih ini dia kan takut dok kecoa. Saya kan punya anak laki-laki lagi training. Nah kemarin dia lihat kecoa jadi trauma nih, gimana caranya buat saya biar dia mau pipis tanpa pampers. Ih lucu banget. Jadi intinya takut ke kamar mandi mungkin ya Mam. Iya. Mam Ricardo mungkin takut ke kamar mandi karena ada kecoanya. Coba kan sekarang ada yang apa sih? Yang kalau kayak zaman sekarang Teh, kalau kita tuh sebutannya apa sih kalau di rumah sakit saya lupa. Yang buat tempat pipis. Tempat pipisnya ya. Yang di toiletnya itu kan dok. Ya pokoknya ada yang buat training toilet gitu. Itu dicoba aja Mam kalau ada tempat yang buat pipisnya dideketin ke arah kamar mandi. Mungkin permasalahannya karena takut ke arah kecoa kali ya. Dia takut buat. Tapi kalau aku sih biasanya ya dok, anak aku juga sama, kalau ke toilet tuh kayak takut cacing, kecoa kayak gitu-gitu. Tapi tetap aku bawa, tapi dengan dianya digendong itu. Jadi pas pipisnya tetap dipokin, tapi diangkat 2 gitu kakinya. Nah
tapi tetap di toilet kita sama kita juga dikasih tahu nggak ada kok, nggak ada kecoa, kecoanya udah hilang atau kecoanya udah pergi, cacingnya nggak ada. Itu sih. Nah, bener tuh jawaban Teh Eka bagus banget. Jadi kalau yang pasti nih sekalian menghindari trauma pada anak ya untuk kedepannya gimana. Jadi ya kalau bisa ya benar kata Teh Eka, dibawa terus, disounding terus, ya benar nggak ada apa-apa kok. Kalau misalnya itu kita cek dulu aja nih, ada nggak ya kecoa, cacingnya atau kelabang atau apalah hewan. Kita cek dulu, kalau ada ya kita bersihkan dulu, dihilangin dulu. Pinter-pinter kita bujuknya ya dok ya. Ah, bener, aku juga belum ngerasain sih. Jadi agak-agak gimana gitu, ntar lagi toilet training. Iya. Lanjut ya, satu pertanyaan lagi setelah ini kita akhiri karena sudah azan juga ya dok ya. Kalau buat sunat itu bagusan usia berapa dok, dan bagusan di laser atau gimana? Oh tadi dokter udah jawab ya dok ya. Tadi udah dijawab ya, kalau ditanya bagusan usia berapa, tergantung sebenarnya dilihat dulu nih. Kan ada yang apakah ada kelainan pada penisnya atau enggak. Kalau memang ada kelainan kan dicek dulu nih, kalau memang layak untuk disunat ya mungkin harus disunat gitu. Tapi sekarang anak-anak di bawah 1 tahun biasanya sudah mulai disunat gitu, karena anak-anak di bawah 1 tahun kan rada traumanya nggak kayak anak-anak yang lebih dewasa gitu kan. Jadi lebih mudah gitu, kalau sakit langsung sekali udah nangis doang, nanti mah di habis beres udah nggak kenapa-napa. Kalau tadi bagus atau enggaknya, kalau saya semuanya bagus, mau yang teknik lokal, teknik laser atau yang sekarang smart clamp, semuanya bagus. Nanti kalau pengen tahu bisa konsultasi ke KMC, itu nanti ketemu dokter Subi, ntar dilihat. Kalau saya sih memang dari dulu niatnya sunat itu sebelum 1 tahun. Dari dulu tuh emang karena saya menghindari satu trauma pada anak. Biasanya anak-anak yang lebih dewasa kadar ketakutan dan nyerinya lebih tinggi. Jadi kalau saya pribadi, saya memang di bawah 1 tahun, dan kebetulan kemarin ada fimosis, jadi buru-buru dan saya sunat. Jadi tuh kebetulan belum waktu itu tuh agak telat sih tengkurapnya, jadi saya lebih aman gitu. Jadi dia belum bisa tengkurap udah saya sunatin gitu. Jadi kan kalau anak tengkurap lagi disunat itu yang takut kan. Jadi kemarin saya sama-sama aman juga sih. Gitu. Nanti ibu apa bapak ya, Ibu Ricardo, kalau nanti mau bisa konsultasi bareng dokter Subi di klinik KMC. Karena sekarang ada teknik yang bisa memudahkan mam sama anak juga. Lebih praktis. Bisa langsung mandi. Nah, promosi. Iya kan sekarang udah canggih banget kan. Jadi kebetulan di KMC juga udah ada, dan udah banyak juga ya yang sunat smart clamp di KMC. Banyak deh yang baby pada disunat di sana. Baby. Saya sih di bawah 1 tahun. Pokoknya konsultasi aja nanti ya. Karena lihat kondisi anak juga ya dok ya, kalau misalnya memang mau di bawah 1 tahun, baik apa enggaknya dilihat dulu kondisinya. Gitu. Saya belum pernah nyobain smart clamp. Dokter Subi ahlinya katanya. Nanti bisa dijelaskan sama dokter Subi langsung mungkin ya gimana prosesnya smart clamp itu. Oke dokter, cukup mungkin ya. Terima kasih semuanya buat yang sudah nonton ya, udah nanya. Semoga jawabannya jelas. Kalaupun nggak jelas atau ada yang salah, bisa direvisi aja di komen. Sambil saya belajar juga kan, saling sharing aja. Iya, sharing pengalaman ya. Oke, terima kasih mam semua. Dan makasih dok. Iya, terima kasih. Assalamualaikum semua. Ya.